Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku, jumpa lagi kita dalam channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Paslaten dalam edisi Renungan Harian Keluarga hari Sabtu tanggal 23 April tahun 2022. Bersama dengan saya, Vikaris Pendeta Linda Mende STH. Nah, saudara-saudaraku, apa kabar di hari ini? Tentunya kita semua selalu ada dalam keadaan tubuh yang sehat, kuat dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus. Dan juga kita semua senantiasa selalu diberkati Tuhan dalam setiap tugas tanggung jawab aktivitas kita. Dan saudara-saudaraku, di saat ini kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami bersyukur untuk hari baru yang terus Engkau nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga di hari ini Tuhan, kami boleh dibangunkan dari peristirahatan semalam, diberikan kekuatan kesehatan sampai saat ini. Dan bahkan lebih daripada itu Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk ada dalam satu persekutuan beribadah di saat ini. Kami juga hendak membaca merenungkan firman Tuhan untuk mengawali hari-hari kehidupan kami. Tuhan berkati firman ini sehingga kami boleh mengerti dan memahami firman itu. Bahkan juga memberlakukan firman itu di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan Yesus bersabdalah kepada kami karena kami telah siap mendengarkannya. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di saat ini kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan yang terdapat dalam Perjanjian Baru dalam Markus pasal 16 ayat yang ke-8b. Sekali lagi dalam Markus pasal 16 ayat yang ke-8b. Dan beginilah firman Tuhan. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang tidak hanya menjadi pembaca dan pendengar firman Tuhan, tapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada salam dalam kasih di dalam Yesus Kristus yang damai di hati. Saudara-saudaraku, tema perenungan kita di hari ini yakni Paskah, berita kudus dan tak terbinasakan. Nah, saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam sejarah bangsa Israel kerap kali dibubuhi dengan catatan kelam tentang kejahatan dan pemberontakan mereka pada Yahweh atau kepada Tuhan Allah. Nah, saudara-saudaraku, bangsa Israel itu sepertinya tidak menunjukkan identitas sebagai bangsa seperti yang kita ketahui, di mana mereka melakukan berbagai pemberontakan kepada Tuhan Allah. Mereka menyembah ilah-ilah lain dan hal-hal lain juga yang masih banyak yang mereka lakukan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan Allah. Sehingga dikatakan bahwa mereka bangsa yang tidak menunjukkan identitas sebagai bangsa pilihan Allah. Nah, saudara-saudaraku, maka dari itulah tampillah para nabi-nabi untuk menegur dengan keras perlakuan mereka. Nabi-nabi Israel umumnya menyampaikan berita-berita penghukuman, kejatuhan dan petaka yang melanda negeri mereka. Dan tentunya saudara-saudara, ketika berita tentang hal-hal yang demikian disampaikan di tengah-tengah kehidupan mereka, pasti sangatlah menyakitkan untuk didengar. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan kita Yesus Kristus, jenis berita yang menyedihkan yang disampaikan kepada orang-orang banyak itu tentunya menyisakan luka di hati mereka sebagai bangsa Israel. Nah, juga kalau kita mau melihat pada 3 tahun terakhir ini, kita mengalami atau kita merasakan bagaimana terdampaknya aktivitas kita karena pandemi COVID-19 ini. Dan tentunya
ketika kita mendengar berita-berita yang disampaikan lewat media sosial, lewat pemerintah setempat yang ada mengenai penyebaran COVID ini yang tentunya memakan banyak korban. Dan hal ini pasti sangatlah tidak mengenakan jika kita dengar. Hal-hal seperti ini ketika kita melihat pasti ada rasa kesedihan yang kita rasakan. Bahkan juga ada berita-berita hoax lain dan ujaran-ujaran kebencian yang beredar di media sosial. Nah, berita-berita seperti ini selain tidak enak didengar dan menakutkan juga bagi kita, bahkan juga ada yang melemahkan semangat hidup setiap orang. Oleh karena itu saudara-saudaraku, lewat firman Tuhan kita di saat ini, kita melihat berita apa yang disampaikan, berita apa yang mau disampaikan lewat bacaan kita di saat ini. Pembacaan kita di saat ini berkaitan dengan kebangkitan Yesus, yang artinya ada berita kesukacitaan, berita yang luar biasa yang akan disampaikan kepada kita. Tetapi saudara-saudara, lewat pembacaan kita di saat ini, kita melihat bahwa Maria Magdalena dan perempuan lainnya bergegas untuk menemui para murid dengan begitu semangat. Kenapa mereka begitu semangat? Karena tadi, seperti yang telah saya sampaikan, bahwa mereka melihat sesuatu hal yang luar biasa. Walaupun ada rasa ketakutan sedikit karena mereka melihat sesuatu yang di luar pemikiran mereka sebagai manusia, tetapi ada kebahagiaan, ada kesukacitaan, dan berita itulah yang mau disampaikan oleh Maria Magdalena kepada murid-murid Yesus. Nah, saudara-saudaraku, karena ada berita penting, kabar sukacita yang sungguh sangat bernilai yang hendak diberitakan dalam pembacaan kita di saat ini, maka Markus begitu istimewa menamakan perikop kita di saat ini, atau menamakan bagian bacaan kita, perenungan kita di sepanjang hari ini mengenai kebangkitan Yesus sebagai berita kudus dan tak terbinasakan. Itu yang tersampaikan dalam bacaan kita di saat ini. Nah, saudara-saudaraku, bahkan berita kudus dan tak terbinasakan tentang kebangkitan Yesus ini memiliki makna yang begitu mengagumkan. Kenapa demikian, saudara-saudaraku? Karena berita ini tidak akan lenyap dan tidak akan terhapus dari catatan sejarah dan pemberitaan dunia. Ini adalah berita yang paling viral di zamannya. Dan tentunya saudara-saudaraku, berita yang dikabarkan ini, berita kesukacitaan, kebahagiaan, berita tentang kebangkitan Yesus itu masih tetap aktual sampai saat ini. Bahkan kita sebagai umat yang ada di zaman saat ini, kita masih merayakan hari kebangkitan, hari yang begitu spesial di dalam iman kita sebagai orang Kristen. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lewat kebangkitan Yesus Kristus menandakan bahwa ada keselamatan yang dari Allah diberikan untuk kita sebagai umat manusia yang berada di seluruh dunia ini. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jangan hanya didengar di sini, jangan hanya disampaikan di Yerusalem, tapi berita ini harus disampaikan dari timur ke barat, bahkan harus diberitakan sampai ke ujung dunia. Itu pesan Yesus di dalam pembacaan kita. Berita ini jangan hanya terkungkung dalam satu bagian, dalam satu daerah, satu negara, tetapi harus diberitakan ke seluruh dunia, ke ujung dunia. Itulah berita keselamatan yang harus kita beritakan. Sebagai murid-murid, sebagai rasul-rasul, sukacita yang mereka nikmati ini tidak membawa mereka pada kelemahan. Karena pastinya ketika mereka ingin memberitakan akan berita sukacita ini tidaklah mudah. Penuh dengan tantangan, ancaman, bahaya untuk mewartakan berita Injil kesukacitaan ini. Tetapi mereka memiliki keyakinan untuk itu. Mereka bersedia
dipenjara, dihukum, bahkan mati syahid demi memberitakan Injil ini. Demi memberitakan akan firman ini, akan kebangkitan Yesus. Dan bagaimana dengan kita sebagai umat yang percaya di saat ini? Apakah kita mau menjadi saksi-saksi Kristus? Apakah kita mau memberitakan, mewartakan firman Tuhan dalam situasi kondisi apapun kita? Sekalipun itu berujung pada kematian, apakah kita sanggup untuk mempertahankan iman percaya kita? Apakah kita mampu untuk membela firman Tuhan kita? Kita mampu mempertanggungjawabkan itu. Mari kita renungkan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika berita ini adalah berita sukacita, maka tidak ada yang dapat merampas sukacita itu dari para rasul, bahkan juga murid-murid Yesus, dan juga kita sebagai orang yang percaya. Tidak ada seorang pun yang mampu merampas kesukacitaan kita untuk memberitakannya. Kebahagiaan kita untuk membagikan, memperdengarkan firman Tuhan Injil itu kepada banyak orang, kepada seluruh dunia. Tidak ada yang bisa merampas semuanya itu. Oleh karena itu saudara-saudaraku, jadilah saksi-saksi bagi Kristus yang bangkit. Dan rayakanlah Paskah ini dengan spesial. Rayakanlah Paskah ini mulai dari keluarga kita. Bangun rasa iman percaya dalam Yesus Kristus akan kebangkitan Yesus ini dari kehidupan keluarga kita. Bentuk kehidupan iman istri, suami, anak-anak, orang tua yang ada. Agar setiap generasi sampai kapanpun akan terus mengenal dan mengimani bahwa Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Terpujilah Kristus, amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur untuk firman yang boleh diperdengarkan. Kami sebagai umat yang percaya kepadamu diingatkan lagi bahwa kami harus berani, harus mampu untuk memberitakan dan mewartakan akan firman Tuhan. Sekalipun ada begitu banyak tantangan, cobaan, ancaman, rintangan yang diperhadapkan bagi kami ketika kami akan memberitakan, mewartakan tentang Injil-Mu, kebangkitan-Mu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tapi kami yakin dan percaya ketika kami memiliki tekad dan iman percaya yang teguh di dalam Yesus Kristus, maka kami akan sanggup melakukan tugas tanggung jawab amanat Tuhan Allah kepada kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Tuhan yang akan menuntun kami, Tuhan yang akan membimbing dan mengarahkan kami. Ketika Tuhan mengutus kami, maka Tuhan yang akan menjaga dan melindungi kami. Oleh karena itu kami selalu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dalam setiap tugas aktivitas kami. Seperti di saat ini Tuhan, mengawali akan aktivitas kami, kerja kami. Apapun hal itu yang akan kami lakukan di sepanjang hari ini. Kami meminta penyertaan dan pertolongan Tuhan. Tuhan yang tuntun kami, Tuhan jaga lindungi kami. Jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Jauhkan dari mara bahaya, cobaan, godaan maut Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang kami lakukan benar-benar untuk mempermuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami juga hendak mendoakan untuk kehidupan kami bersama dengan keluarga kami masing-masing. Ada harapan, kerinduan, cita-cita kami. Tuhan hampiri kehidupan kami pribadi, lepas pribadi dan keluarga, lepas keluarga yang ada. Jamahan tangan kasih Tuhan akan bersama-sama dengan kami. Memberkati akan setiap usaha, bisnis, pekerjaan kami apapun itu Tuhan. Selalu ada dalam pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, seluruh penghidupan kami yang serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bermohon kepadamu. Amin. Nah saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah renungan harian keluarga di hari ini. Kiranya apa yang diberitakan, apa yang disampaikan lewat video-video yang diupload di YouTube channel Jemaat Gemi Maranatha Paslatan, itu semua boleh
bermanfaat, boleh juga membangun spiritual dari jemaat umat yang ada yang menonton video ini, dan tentunya juga semakin banyak yang terberkati. Oleh karena itu jangan lupa untuk di like, di komen, di share, bahkan di subscribe YouTube channel dari Jemaat Gemi Maranatha Paslatan. Sekian dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.